Indonesia saat ini menjadi salah satu pasar otomotif terbesar di dunia dan udah jadi panggung penting buat banyak merek kendaraan yang ada, termasuk Suzuki. Suzuki biasanya selalu memadukan elemen desain, teknologi, dan efisiensi buat menciptakan pengalaman berkendara yang memuaskan, dan hal tersebut membuat Suzuki cukup sukses di Indonesia pada zamannya. Dan di balik kesuksesannya, ada upaya yang dilakukan terus-menerus buat memahami preferensi dan tuntutan konsumen lokal, dengan memastikan kalau setiap motor Suzuki yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar kualitas global, tapi juga tetap relevan dengan dinamika unik pasar otomotif tanah air. Di sisi lain, namun di Indonesia sebenarnya lebih fokus ke industri sepeda motor pada produksi dalam jumlah besar dan perakitan. Dengan demikian, desain seringkali hanya ngikut standar global dan mungkin kurang mempertimbangkan elemen lokal atau inovasi kreatif. Tapi tetap aja nih, potensi untuk mengembangkan kreativitas desain sepeda motor di Indonesia tetap ada. Namun sampai saat ini belum kelihatan sama sekali. Kenapa? Ya kalau kita bandingkan dengan Taiwan, Suzuki Indonesia jauh tertinggal. Suzuki Taiwan sudah berhasil membuat motor Suzuki Saluto 125 dan ini adalah motor matic dengan desain retro yang ngebuat fans Suzuki Indonesia ngiler. Dan ini menjadi bukti menjadi sebuah keberhasilan pada langkah berani ini yang diambil sama Taiwan ini. Kemudian dengan banyak fitur yang canggih dan dengan desainnya yang menawan, maka motor Suzuki Saluto 125 ini berhasil mencuri hati para pembeli di Taiwan. Selain desainnya yang menawan, motor ini juga memiliki fitur yang canggih. Mungkin paling canggih dari line-up Suzuki yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah remote keyless yang memungkinkan kalian yang membeli motor ini buat menghidupkan motor tanpa harus menyentuh kunci fisik. Hebatnya lagi, fitur ini bisa membuat motor untuk membuka tutup tangki dan jok dengan jarak hingga 1,5 meter. Pertanyaannya, mengapa Taiwan bisa bikin desain sendiri sedangkan Indonesia nggak bisa? Suzuki Motor Taiwan mampu menghasilkan desain yang unik dan inovatif karena mereka memiliki tim desainer yang terampil dan berpengalaman, yang selalu mengintegrasikan elemen-elemen kreatif dalam setiap konsep sepeda motor yang udah mereka rancang. Lalu kelebihan utama Suzuki Motor Taiwan dalam bidang desain sepeda motor ini yaitu terletak pada komitmennya untuk selalu menghadirkan tampilan yang menarik dan fungsional, dengan memperhatikan setiap detail yang ada dari bentuk hingga performa. Jadi setiap model yang dihasilkan oleh produsen dapat memenuhi harapan konsumen. Dibandingkan dengan Indonesia, Suzuki Motor Taiwan memiliki lebih banyak sumber daya yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan desain, termasuk investasi dalam teknologi terbaru dan fasilitas desain yang memadai. Selain itu juga, Suzuki Motor Taiwan secara rutin berkolaborasi dengan desainer terkenal dan mengikuti tren terkini yang ada di dalam industri otomotif tersebut. Dan ini memungkinkan mereka untuk tetap berada di garis depan di dalam menciptakan desain-desain terbaru yang memikat pasar. Di sisi lain, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, industri sepeda motor di Indonesia cenderung lebih fokus pada produksi massal aja dan kurang mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan desain yang inovatif dan eksklusif. Meskipun demikian, sebenarnya potensi kreativitas dalam desain sepeda motor di Indonesia tidak dapat diabaikan juga nih. Tapi dengan komitmen yang tepat dalam meningkatkan kapasitas desainnya dan peningkatan investasi dalam teknologi, maka Indonesia seharusnya pasti punya peluang besar untuk berkembang sebagai pusat desain sepeda motor yang kompetitif di tingkat global. Jadi untuk sementara dibandingkan Suzuki Indonesia, Suzuki Motor Taiwan jauh memimpin di dalam hal kemampuan mendesain sepeda motor. Kemudian Suzuki Motor Taiwan juga punya keunggulan dalam merancang sepeda motor juga, yang mana Suzuki Motor Taiwan memiliki akses ke teknologi dan peralatan desain terkini. Dan ini ngebuat mereka dapat menciptakan konsep-konsep yang baru dengan presisi dan detail yang tinggi. Lalu mereka juga berinvestasi dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk mastiin kalau setiap desain yang dihasilkan memenuhi standar kualitas tertinggi. Tim desainer Suzuki Motor Taiwan juga memiliki pemahaman mendalam tentang preferensi konsumen di pasar Taiwan, dan mereka melakukan penelitian pasar yang menyeluruh untuk memahami tren dan selera konsumen lokal, sehingga desain yang dihasilkan dapat memenuhi ekspektasi dan keinginan mereka. Ya intinya Suzuki Motor Taiwan dapat membuat desain sendiri karena kreativitas dan inovasi para desainer mereka yang terus berkembang. Dan mereka juga punya tim ahli yang fokus pada penelitian tren terbaru dalam desain sepeda motor. Di samping itu, adopsi teknologi modern dan pemahaman yang mendalam terhadap preferensi konsumen setempat juga memberikan mereka keunggulan dalam menciptakan desain unik. Indonesia mungkin emang belum mencapai tingkat kemampuan dan kapasitas untuk secara mandiri merancang motor kayak Suzuki Taiwan. Karena faktor-faktor seperti kurangnya pengembangan teknologi dan sumber daya manusia yang terlatih mungkin menjadi kendala. Selain itu, perbedaan dalam infrastruktur industri otomotif antara kedua negara ini juga bisa mempengaruhi kemampuan buat merancang motor secara independen. Makanya diperlukan investasi besar dalam riset dan pengembangan serta fasilitas produksi yang memadai untuk mencapai tingkat kemandirian seperti Taiwan.
Selain itu, kerjasama dan transfer teknologi dengan pihak asing sebenarnya juga bisa menjadi kunci dalam mengembangkan kemampuan desain motor di Indonesia. Mungkin hal-hal tersebut sudah dilakukan oleh Suzuki Indonesia, namun kenyataannya kita harus tetap memperhatikan sebagus-bagusnya penjualan Suzuki Taiwan tidak ada seperempatnya dari penjualan Honda di Indonesia. Dan sebagus-bagusnya penjualan Suzuki Taiwan saat ini tidak pernah lebih bagus daripada penjualan Suzuki di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2008 lalu. Jadi buat Suzuki, kita tidak perlu berpikir untuk bersaing dengan Honda karena Honda sudah mendarah daging di Indonesia. Mau kepotek mau bagaimanapun juga, Honda tetap nomor satu. Kemudian setelah Honda ada Yamaha yang notabene motor anak muda banget. Jadi Suzuki sebenarnya sih ya cukup naik pelan-pelan dengan fokus ke desain, jangan ke kuantitas dulu. Kenapa? Ya kalau masih Vrindavan terus desainnya ya nggak selera pasar Indonesia, kuantitinya pun ya pasti segitu-gitu aja, malah numpuk tuh di gudang. Jadi cobalah berdamai dengan keadaan. Taiwan adalah buktinya. Sekali lagi, penjualan mereka tidak sampai seperempat penjualan Honda di sini. Namun Taiwan tidak memasukkan motor mentah-mentah dari Vrindavan kayak Indonesia. Pertanyaannya, kenapa sepertinya kita anti Vrindavan banget nih? Sebenarnya bukan anti, tapi desainnya itu, desain Vrindavan kayak desain di planet lain. Mau dibilang modern tapi aneh, mau dibilang jadul ya tapi modern. Kayak di timeline waktu sendiri aja gitu. Ya ini sih emang butuh gambling besar buat Suzuki Indonesia ya. Jika mereka mau buat desain sendiri, ya minimal adaptasi dari desain Taiwan. Kemungkinan besar dealer Suzuki yang sudah tutup bisa buka kembali, karena banyak lagi orang yang mau pakai motor Suzuki ini. Ya gimana pada nggak mau tutup dealer-dealer Suzuki? Di jalan kita hanya bisa melihat motor Suzuki itu ya paling hanya Satria F dan GSX saja. Motor Matic-nya cuman kayak mitos, jarang banget ditemuin. Padahal Matic adalah motor paling laris di Indonesia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya tanya aja sama Suzuki Taiwan bagaimana mereka bisa menguasai pasar di sana. Segitu aja video kali ini. Jika kalian memiliki pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.